Kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu. Kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Pada tanggal 12 Agustus 1945, setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan I. Rajiman Weddiodiningrat, dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Ayo, silakan masuk. Kami akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI nanti yang akan membantu kalian. Lalu, apa saja tugas PPKI? PPKI nanti yang akan membantu kalian untuk membahas kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan. Bentar, kita nggak bisa begitu aja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah dijatuhi bom nuklir oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Berita kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Second, nationalism. Third, humanity. Assalamualaikum. Saya ada kabar gembira untuk saudaraku sekalian. Apakah kalian sudah tahan Jepang? Belum, Bung. Betulkah? Apa yang terjadi dengan Jepang? Anda tahu dari mana? Saya mendengar kabar itu dari radio BBC. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Saya bingung. Apa maksud kamu mengenai kekuasaan? Jepang tidak lagi berkuasa di tanah kita, karena Jepang sudah menyerah oleh sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekosongan ini? Berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan adalah hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Nah, saudara, setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi Indonesia diumumkan oleh PPKI. Kenapa, Bung? Karena PPKI itu dibuat oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau begitu, kalian harus segera pergi ke kediaman Bung Karno dan menyampaikan berita ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, keesokan harinya, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno
di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan tujuan untuk menjelaskan hasil rapat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam, ada apa ya? Maaf Bu, apa Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada, baiklah silakan masuk. Saya mendengar berita dari radio BBC kekalahan Jepang terhadap sekutu. Maka dari itu, tadi siang kami golongan pemuda mengadakan rapat dan kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah kau pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kalian tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Apakah harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku, mana kekuatan yang dihidupan itu? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana kekuatan di peruntungan itu? Apa tindakan untuk menyelamatkan wanita, anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita akan mempertahankan kemerdekaan? Kita proklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang tunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, saya setuju. Tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda berpamitan kepada Soekarno. Mereka meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah yang kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera proklamasikan kemerdekaan. Tapi kita nggak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan, mari kita bicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus lihat ke depan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti kita semua mempersiapkan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari perdesakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui usulan kita. Mari kita cari jalan lain. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta agar jauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, suatu tempat di Karawang yang merupakan markas PETA yang dipimpin oleh pemimpin PETA Jiao Kiesyong? Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ajakan Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan PETA di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara datang pagi ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian bawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Kami ingin membahas kembali mengenai proklamasi.
Bukankah Bung Karno sudah katakan, masalah ini akan dibahas pada sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami tidak mau kemerdekaan Indonesia ikut campur tangan pihak Jepang. Itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk proklamasikan kemerdekaan Indonesia karena kita masih butuh bantuan dari Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Sampai kapan kita akan menunggu Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat yang bertahun-tahun telah mengalami penjajahan. Mereka berhak bebas dan sekaranglah waktunya. Tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung, mari ikut saya. Saya mengerti perhitungan kalian berdua mengenai proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apakah kita mungkin? Tentu mungkin, asal kita yakin, kita pasti bisa. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan proklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Kacamata saya mana, Bung? Ini, Bung. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusan kalian? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kalian akan melaksanakannya? Gimana kalau esok hari? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin ya, kita akan melaksanakannya sehari. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Mana kita membicarakan naskah untuk proklamasi kemerdekaan kita ini? Kita butuh tempat untuk membahasnya, tapi hari sudah malam dan Jepang tak mungkin mengizinkan kegiatan sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merencanakan proklamasi. Saya punya ide. Gimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Meda? Setuju? Setuju. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam seperti ini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Zara, kalau begitu silahkan. Saya turut bergembira kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian inginkan. Saya ingin pergi beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi.
Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bu. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah karena telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Bun, Bapak sampai lupa Bu, bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya merah dan putih. Apa tidak masalah? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyiapkan. Ya sudah, Bapak bersiap sana. Menyiapkan pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Murti. Tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa Indonesia. Siap Bu, saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkan benderanya. Saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sehingga sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. Pada pandangan yang pertama. Om, mau ngapain om? Buka celananya. Jangan om. Om. Panika! Paniklah, masa